Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah minggu kemarin kalian sudah puas berlibur dalam acara Maulud Nabi. Untuk minggu ini kita teruskan materi pembelajaran PPKN, terutama terkait dengan materi tata hukum di Indonesia dan juga peradilan nasional yang ada di Indonesia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Silakan siapkan terlebih dahulu buku tulis, buku cetak dan juga alat tulis, tandai dan juga jangan sukar tanyakan apabila ada yang belum mengerti. Buka halaman 46. Kita buka dari tata hukum di Indonesia. Menurut TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1996 yang mengatur tentang sumber tertib hukum nasional, sumber tertib hukum nasional Indonesia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama jelas adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua adalah Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 yang dikatakan sebagai pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Masih ingat kan isinya? Terkait dengan kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945, terus pembubaran konstituante dan juga pembentukan MPRS dan juga DPAS. Kemudian ada juga yang keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yang kelima adalah Surat Perintah 11 Maret tahun 1996 atau sering dikenal dengan Super Smart. Masih dengan aturan yang sama yaitu TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 yang tadi kita bahas terkait dengan sumber tertib hukum, sekarang kita bahas terkait dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ini pertama kalinya Indonesia membuat suatu tatanan peraturan perundang-undangan, mulai dari perundang-undangan paling tinggi sampai peraturan perundang-undangan paling rendah. Aturan paling tinggi menurut TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah aturan paling tinggi. Kemudian di bawahnya itu ada ketetapan MPR. Di bawah ketetapan MPR ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ingat ya, Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden dan yang terakhir ada peraturan pelaksana lainnya. Nah, peraturan pelaksana lainnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah keputusan menteri, yang kedua adalah inpres atau instruksi presiden. Itu tata urutan menurut TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966. Namun seiring perkembangan zaman, tata urutan ini diganti tahun 2000 dengan dasar hukumnya yaitu TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 terkait dengan tata urutan perundang-undangan. Ini sedikit diganti. Dari yang pertama itu masih sama, nomor 1 nomor 2 masih sama. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga lah ini undang-undang. Dan yang keempat adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi dipecah untuk kali ini. Terus kemudian yang kelima adalah peraturan pemerintah dan yang keenam adalah peraturan daerah. Peraturan daerah ini ditambahkan. Sementara untuk peraturan presiden dan juga peraturan pelaksana lainnya itu hilang pada urutan peraturan perundang-undangan melalui TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 ini. Dan terakhir, kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan ini diubah lagi pada tahun 2004. Dengan pedomannya yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Lah ini yang digunakan Indonesia sampai saat ini. Jadi urutannya yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian Undang-Undang sama Perpu digabung lagi tuh. Yang kedua ada Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang ketiga itu ada peraturan pemerintah.
Yang keempat, peraturan presiden. Yang terakhir adalah peraturan daerah. Ini tata urutan peraturan perundang-undangan kita yang digunakan saat ini. Jadi untuk tata hukum di Indonesia sudah melalui perkembangan dan juga sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Itu ya terkait dengan tata hukum di Indonesia. Nanti apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan ke saya. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan peradilan nasional. Apa sih peradilan nasional itu? Peradilan nasional pada hakikatnya sama dengan pengadilan negara, yaitu lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum itu mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum itu kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan juga mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Itu terkait dengan pengertian peradilan nasional. Dan untuk kekuasaan peradilan nasional yang harus kalian ketahui, yang pertama adalah kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan juga lembaga-lembaga di bawah Mahkamah Agung itu meliputi yang pertama adalah peradilan di lingkungan umum, yang kedua adalah peradilan agama, yang ketiga adalah peradilan militer, dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Kemudian selain ada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif di Indonesia, ada juga lembaga lain yang memegang kekuasaan peradilan, yaitu ada namanya Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih mengetahui dan juga mendalami terkait dengan lembaga-lembaga peradilan nasional tersebut, mari kita bahas satu persatu dan kita mulai dari peradilan umum. Peradilan umum mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pidana dan juga perkara perdata. Ini bisa digunakan oleh rakyat yang mencari keadilan. Dan untuk pembagiannya, peradilan umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Ini terdapat di tiap-tiap kabupaten atau kota. Misalkan ketika kalian itu mengalami suatu kasus, kalian harus bersidang pertama kali itu di tingkat pertama atau pengadilan negeri. Kemudian apabila kalian tidak puas dengan hasil yang kalian dapatkan, kalian dapat melaksanakan namanya banding. Banding itu kemudian dilaksanakan di peradilan tinggi atau pengadilan tinggi di tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua ini terdapat di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Dan apabila kalian masih belum puas, kalian bisa melaksanakan namanya kasasi. Kasasi itu dilaksanakan di tingkat terakhir, tingkat paling tinggi, yaitu ada di Mahkamah Agung. Itu terkait dengan peradilan umum. Kemudian yang kedua ada yang namanya peradilan agama. Untuk peradilan agama di Indonesia itu menyelesaikan perkara perdata atas permohonan orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, mengenai waris, wasiat, dan juga hibah. Kemudian ada yang namanya peradilan militer. Nah, seperti namanya juga sudah jelas kalau peradilan militer itu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI dan juga Polri. Nah, seperti yang kalian ketahui, apabila ini masalah TNI dan Polri, apabila mereka melanggar hukum, hukumannya itu jauh lebih berat ketimbang orang biasa karena mereka sebagai pelindung masyarakat malah melanggar hukum. Itu sanksinya jauh lebih berat yang diberikan oleh pengadilan militer. Dan yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara, mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan tata usaha administrasi negara serta masalah kepegawaian negara. Lembaga-lembaga peradilan tadi itu tidak dapat berjalan sendiri, butuh yang namanya alat-alat penegak hukum. Yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan peran lembaga peradilan, yang pertama adalah kepolisian. Polisi itu bertugas melakukan dan juga melaksanakan penyidikan dan juga mengumpulkan alat-alat bukti. Apa sih penyidikan itu?
penyidikan adalah serangkaian tindakan sesuai dengan undang-undang untuk mencari fakta dan juga mengumpulkan bukti agar dapat mengungkap apa yang terjadi dan juga menemukan tersangkanya. Tugas dan juga kewenangan penyidik bisa dibaca di situ. Yang pertama mulai dari menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara atau TPPKP, ada juga memiliki wewenang untuk menanyakan suatu hal dan juga lain-lain. Itu terkait dengan polisi dan juga penyidikan. Kemudian yang kedua adalah jaksa. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melakukan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penuntutan itu apa? Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dan agar supaya suatu kasus itu diperiksa serta diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Penuntut umum atau jaksa, wewenangnya itu apa saja? Wewenangnya yang pertama adalah menerima dan juga memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik. Jadi habis diperiksa oleh polisi itu ada suatu kasus diperiksa oleh polisi, di penyidikan oleh polisi, kemudian penyidikan itu dilimpahkan ke jaksa. Kemudian jaksa melaksanakan wewenang-wewenangnya, kemudian setelah diperiksa oleh jaksa, kemudian ditetapkan atau diserahkan kepada hakim untuk dilaksanakan persidangan. Setelah dari jaksa kita langsung kepada hakim. Hakim itu apa sih? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili itu apa? Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan juga memutuskan perkara pidana yang berdasarkan asas bebas, jujur, dan juga tidak memihak. Tugas hakim itu ada dua, yaitu tugas secara normatif dan juga tugas secara konkret. Lah ketika suatu perkara sudah dilaksanakan persidangan, sudah diputuskan oleh hakim, terutama di pengadilan negeri, bisa melaksanakan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim tersebut. Lah instrumen yang lain yaitu adalah penasehat hukum atau advokat. Ini adalah orang yang membela tersangka biasanya. Ya, tersangka itu dibela oleh advokat, entah itu untuk sebagai pembebasan atau peringanan hukuman. Untuk penasehat hukum adalah orang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan atau berdasarkan pada undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Sementara advokat ya hampir sama sih. Advokat adalah orang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum baik dalam maupun luar sidang pengadilan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Untuk tugas, fungsi, dan juga wewenangnya bisa kalian baca sendiri. Mohon maaf tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena keterbatasan waktu, dan juga kasihan kalian apabila dijelaskan satu persatu memakan kuota yang lumayan banyak. Kemudian untuk penugasan untuk minggu ini, silakan kalian buka modul kalian halaman 56. Halaman 56 cukup kalian kerjakan nomor 1 dan juga nomor 2. Tidak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya saja. Itu ya. Itu pertemuan pada kesempatan minggu ini. Minggu depan kita sudah masuk ke pertemuan terakhir. Setelah itu kita sudah melaksanakan ulangan akhir semester. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan tadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, sampai ketemu minggu depan. Jangan sungkan apabila ada yang kurang paham atau apa bisa ditanyakan ke saya, bisa melalui grup atau bisa melalui Japri WA. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.